Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan kasih Kristus. Kami mengucap syukur atas semua doa dan dukungan yang saudara berikan kepada Bijaksana Channel. Kiranya kita semua bisa sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang lebih dalam lagi. Saudaraku, mari kita berdoa sebelum memulai saat teduh. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih karena pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan yang sehat dan diberkati dengan kekuatan yang baru untuk menjalani hari ini bersamamu. Sebelum kami memulai aktivitas apapun, terlebih dulu kami mau datang kepadamu untuk mendapatkan makanan rohani kami. Berkatilah kami dengan air kehidupan dan mana surgawi yang akan menjadi kekuatan dan berkat bagi kami untuk menghadapi semua tantangan yang akan terjadi hari ini. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu, dan berikanlah kami ketaatan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, manusia memiliki keingintahuan yang besar terhadap masa depan mereka, sehingga sebagian orang memilih untuk pergi kepada peramal untuk mendapatkan informasi tentang masa depan mereka. Masa depan memang merupakan suatu hal yang menakutkan karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan melarang kita untuk pergi kepada para peramal, karena hal itu berarti kita tidak mempercayai Tuhan. Kita harus menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan dengan mempercayai kasih dan kuasa Tuhan. Namun demikian, apa yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan kita. Apa yang kita pilih hari ini akan menentukan seperti apa masa depan kita. Dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan belajar tentang pilihan-pilihan yang dibuat oleh Musa sehingga ia bisa memenuhi tujuan hidupnya yang telah dirancangkan oleh Tuhan. Pilihan pertama yang dibuat oleh Musa adalah menolak untuk ditentukan oleh orang lain. Ibrani 11 ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Musa adalah seorang Ibrani yang diangkat sebagai anak oleh putri Firaun. Ia menikmati kekayaan, popularitas, dan kuasa di dalam istana Firaun. Musa bisa saja memilih jati diri yang telah diberikan oleh putri Firaun, yaitu sebagai seorang pangeran di istana Raja Mesir, namun ia menolak jati diri yang diberikan orang lain dan memilih untuk menjadi dirinya sendiri, yaitu seorang Ibrani. Banyak orang hidup dalam jati diri yang ditentukan oleh orang lain. Hal ini terutama terjadi pada anak-anak yang mengikuti keinginan orang tuanya, mulai dari sekolah sampai pekerjaan, bahkan pasangan hidup pun ditentukan oleh orang tuanya. Bukan hanya itu, terkadang orang juga memilih jati diri seperti yang dikatakan oleh orang lain kepada dirinya. Misalnya seorang pemalas, pemabuk, bodoh, dan lain sebagainya. Apabila kita ingin memiliki masa depan yang bahagia, maka kita harus menjadi diri kita sendiri sesuai dengan apa yang telah diciptakan oleh Tuhan. Kita memiliki potensi untuk mendukung kita mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dan hal itu tidak akan terjadi apabila kita berusaha untuk menjalani kehidupan dengan jati diri yang salah. Pilihan kedua yang dibuat oleh Musa adalah memilih penderitaan sementara untuk kebahagiaan jangka panjang. Ibrani 11 ayat 25,
karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dosa memang menawarkan kesenangan, tetapi kesenangan itu hanya bersifat sementara. Sayangnya, banyak orang memilih untuk merasakan kesenangan sesaat, kemudian membayar harga kesenangan itu dengan kehancuran jangka panjang. Musa memilih untuk mengalami penderitaan bersama dengan bangsanya dibandingkan menikmati kesenangan berdosa sebagai orang Mesir. Apabila kita menginginkan masa depan yang lebih baik dan lebih bahagia, maka kita harus bisa menahan keinginan-keinginan kita dengan memikirkan hasil jangka panjang yang kita tuju. Kita harus menjadi orang-orang yang bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Pilihan ketiga yang dibuat oleh Musa adalah memilih nilai-nilai Tuhan, bukan nilai-nilai dunia. Ibrani 11 ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nilai-nilai yang kita pegang akan menentukan arah langkah kita selanjutnya, dan dengan demikian berarti sangat mempengaruhi masa depan kita. Apabila kita memilih nilai-nilai dunia dibandingkan dengan nilai-nilai Tuhan, maka bisa dipastikan bahwa kita akan mengalami masalah-masalah di masa depan dan juga akan mempengaruhi kekekalan. Kita harus menjadi orang-orang yang memegang teguh nilai-nilai Tuhan meskipun dunia menawarkan nilai-nilai yang terlihat menggiurkan. Pilihan keempat yang dibuat oleh Musa adalah memilih hidup dengan iman, bukan ketakutan. Ibrani 11 ayat 27 mengatakan, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tidak takut akan murka Firaun. Saat kita memilih untuk hidup dengan iman, maka ketakutan tidak bisa tinggal di tempat yang sama dengan iman. Tetapi apabila kita memilih untuk hidup dalam ketakutan, maka kita tidak akan memiliki iman untuk hari depan yang penuh pengharapan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seperti halnya Musa diberikan pilihan-pilihan di dalam hidupnya, dan ia memilih dengan bijaksana, maka kita juga harus memilih dengan bijaksana, karena apa yang kita pilih hari ini akan menentukan masa depan kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan firman Tuhan ini, Roh Kudus memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, terima kasih atas berkat firman yang baru saja kami terima. Kami mempercayakan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami memohon hikmat-Mu menuntun kami untuk membuat pilihan-pilihan yang bijaksana yang akan mengarahkan langkah kaki kami di dalam kehendak-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bijaksana dan penuh iman kepadamu. Bapa, kami membawa seluruh rencana aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa memohon berkat-berkat dan perkenanan-Mu atas segala pekerjaan kami di sepanjang hari ini, dan jadikanlah hidup kami sebagai berkat bagi sesama kami, dan pakailah kami untuk menjangkau orang-orang dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memohon berkat-berkat dan perlindungan bagi Indonesia. Kami memohon tangan-Mu melindungi negeri kami dengan kuasa dan kasih-Mu yang besar. Berkatilah juga para pemimpin negeri ini untuk menjalankan roda pemerintahan di dalam rasa takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.